Perkenalkan, nama saya Muhammad Krismon Ariwijaya, biasa dipanggil Krismon. Asal saya Nganjuk, tapi kemudian aku mulai kuliah di Surabaya, Universitas Negeri Surabaya tahun 2016. Kemudian memilih jurusan Seni Rupa Murni. Eh, Aku juga aktif di kolektif Kecoak Timur yang kemudian beraktivitas atau berkegiatan di Surabaya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, biasa dipanggil Rizky, teman-teman juga banyak yang manggil Ais. Saya sendiri sama seperti Grismon, latar belakangnya juga sama, latar pendidikannya juga sama, dari UNESA juga, Seni Rupa Murni. Kami juga berproses bersama di satu lingkup kelas. Jadi kami berdua teman kampus juga teman berkolektif. Banyak hal yang kemudian aku terjun di bidang seni dan berkesenian secara kolektif maupun individu. Mulai dari tahun 2016 masuk di jurusan Seni Rupa Murni, dan kemudian mulai berpameran di situ dan fokus di karya instalasi di tahun 2019. Menurutku kenapa aku memilih jalur ini, ada banyak hal yang kemudian bisa aku pelajari, banyak hal yang bisa aku explore melalui media-media baru dan memberikan sebuah cerita, memberikan sebuah narasi baru tentang apa yang menurut aku penting, yang kemudian itu menjadi pengetahuan untuk orang lain, untuk aku share, untuk aku bagikan ke orang lain melalui karya kayak gitu. Oke, untuk alasan bagi saya sendiri, sebenarnya banyak faktor juga yang mempengaruhi kenapa saya sampai ke pilihan yang sedang saya jalani saat ini, terutama faktor-faktor dari keluarga, terus faktor-faktor bagaimana perjalanan menuntut ilmu juga, dari pesantren juga mempengaruhi, dari masyarakat sendiri juga mempengaruhi. Dari pengalaman-pengalaman tersebut kemudian saya mencoba mempelajari lebih dalam melalui sudut pandang kesenian, terutama seni rupa. Kemudian saya mencoba untuk menggabungkan gagasan-gagasan yang ada ketika saya belajar, entah itu di masyarakat, kemudian di pesantren, di majelis, menjadi sebuah gagasan yang saya tuangkan melalui karya-karya visual, karya-karya lukisan, dan kemungkinan untuk ke depan juga tidak terbatas dengan media visual atau lukisan saja, mungkin nanti bisa melalui beragam media juga yang saya gunakan untuk memperluas distribusi ilmu pengetahuan terutama. Tertarik sekali dengan sejarah atau mungkin folklore, mitos, dan sebagainya. Kemudian itu menuntunku pada beberapa karya yang kemudian aku kerjakan, dan karya yang memfokuskan melalui narasi-narasi sejarah atau folklore atau mitos dan sebagainya. Karena kita sudah lama atau kita sangat dekat dengan budaya tutur atau cerita-cerita dari yang selalu diceritakan dari orang tua, mbah, nenek, dan sebagainya, yang kemudian menurutku itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk kemudian dibicarakan secara terus-menerus, dibicarakan secara ulang, bagaimana kita mengkaji sebuah sejarah, bagaimana kita menyikapi sebuah sejarah dan sebagainya. Mungkin eh, tidak hanya kemenangan saja seperti di bulan Agustus orang dengan meriah merayakan sebuah kemenangan dan sebagainya, tapi menurutku kita harus melihat sejarah secara sudut pandang di mana mulai kekalahan, terus perpecahan dan sebagainya, kemudian itu bisa dirayakan melalui ruang-ruang pameran, pembicaraan-pembicaraan secara
intim dan pertemuan-pertemuan baru yang menurutku itu akan merangkai sebuah puzzle tentang apa yang aku temukan dengan apa yang orang lain kemudian temukan kayak gitu. Oke, untuk gagasan praktek berkarya saya kurang lebih ada narasi yang serupa seperti yang Krismon sampaikan tentang bagaimana peran-peran mitos membentuk sebuah kebiasaan di masyarakat dan kepercayaan masyarakat. Kemudian bagaimana masyarakat itu sendiri menyikapi sebuah peristiwa, kemudian menyikapi sebuah adat istiadat dan norma-norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri, terutama Jawa. Dari gagasan-gagasan tersebut melalui mitos, folklore, dan sikap-sikap norma, terutama norma Jawa, sikap bijak Jawa, saya mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya, kemudian saya eksplorasi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini yang bertujuan untuk bagaimana kita menyikapi peristiwa menggunakan metode-metode masa lalu, kemudian kita sesuaikan dengan masa yang saat ini berkembang. Jadi mulai dari perjalanan panjang tentang bagaimana aku berproses melalui karya instalasi yang kemudian membicarakan tentang sejarah, kemudian membicarakan tentang cerita-cerita yang ada di sekelilingku yang kemudian aku temukan dan kemudian aku munculkan melalui gagasan dan hal baru atau alih media melalui karya instalasi. Nah kemudian kesempatan kali ini aku sama Rizky pameran di Red Base di Yogyakarta yang kemarin pembukanya di tanggal 7 Juli. Kemudian kita berbicara di dalam pameran kita berbicara tentang Yada Yuda Dayudaya yang membicarakan di mana konteks judulnya itu kita ambil dari Raja Kalacakra yang memiliki artian wujud Allah kedamaian tentang bagaimana kita memunculkan sebuah kedamaian, bagaimana kita memunculkan sebuah refleksi baru tentang sejarah atau mitos yang ada di masyarakat melalui sebuah pameran. Kemudian esensi dari tema yang diangkat di Red Base ini sebenarnya mengusung konsep tentang upacara Nusantara, yaitu ruatan. Ya. Dari ruatan itu sendiri kami mengemas bagaimana pameran kita itu bukan hanya sekedar sebuah pameran, melainkan sebuah upacara atau ruatan yang harus kita hadiri, kita alami, dan kita terlibat di sana secara bersama-sama untuk menggapai sebuah satu kedamaian. Kita memahami ruat tidak hanya sebagai bentuk yang tradisional yang kemudian yang syarat dengan sesajen dan seterusnya, tapi kita mencoba memakai konsep tentang ruat dengan memunculkan beberapa elemen melalui karya yang kemudian karyaku sama karyanya si Rizky Maulana mencoba untuk berbicara bagaimana energi negatif yang kemudian dinetralkan atau diruat melalui karyanya si Rizky Maulana dengan rajah dan konsep mitos yang ada di masyarakat, tentunya dengan nilai-nilai positif, dengan energi-energi positif yang diberikan. Jadi penyajian karya di dalam ruangan galeri ini, di Red Base ini, karya-karya kami berdua saling melengkapi dan menutupi antara celah positif dan negatifnya untuk memunculkan sesuatu hal-hal yang baik dari apa yang kita sajikan di dalam. Jadi karya-karya kami ini saling berinteraksi, kurang lebih seperti itu ya, antara karya satu dengan karya yang lain, entah itu melalui gagasan dan segi narasi yang dibicarakan. Kalau karyaku kemudian berbentuk instalasi, meruang, kalian akan menemukan suara-suara atau ambience yang itu bagian dari karyaku, bagaimana suara juga bagian dari ruang, tempat, dan sebuah peristiwa yang kemudian ingin aku ciptakan kayak gitu. Kamu hitung ya, harus dihitung, harus bersuara. Oke, 3, 2, 1, 1,
Terus kemudian di awal kita masuk nanti kita melihat sebuah sepeda tua dan toa-toa besar yang memperlihatkan begitu kekuasaan, begitu relasi kuasa yang begitu besar yang di mana di tahun 65, 66, 98 yang kemudian peristiwa-peristiwa sejarah yang besar melibatkan suara-suara yang demonstrasi dan kegaduhan dan sebagainya. Lalu di karya yang berikutnya dengan mata-mata dan sajadah yang memperlihatkan kepasrahan sebuah tubuh tentang kondisi politik, tentang kondisi sosial yang tidak memiliki kuasa untuk melawan, tidak memiliki kuasa untuk apa namanya memberikan suaranya secara bebas, merdeka secara berpendapat dan sebagainya. Kemudian di belakang kita akan menemukan karyaku yang membicarakan tentang isu identitas secara kultural, identitas petani sebagai negara agraria yang kemudian tergusurkan oleh kuasa-kuasa akan kepemilikan tanah dan sebagainya. Yang kemudian ada juga timbangan yang merepresentasikan ya kita nggak akan awam ketika melihat timbangan yang kemudian dikorelasikan dengan keadilan, dikorelasikan tentang rakyat-rakyat kecil dan sebagainya. Ada lagi karyaku yang berbentuk joglo dan beberapa bendera-bendera yang di bawahnya, yang menggantung di bawahnya, yang terlihat menggantung di sebuah atap limasan atau joglo gitu semacam itu, yang kemudian lagi-lagi mencoba memberikan sebuah refleksi sejarah tentang bagaimana kuasa tentang tanah lagi-lagi membicarakan tentang itu, yang kemudian menurutku penting dan bagaimana itu menjadi problematika yang cukup masif terjadi tentang penghilangan hak secara struktural dan sebagainya. Lalu karyaku yang terakhir adalah karya mikrofon yang mencoba mendengarkan sebuah batu yang dijejer sedemikian rupa, yang dimana karyaku itu mencoba membicarakan tentang sebuah arus, sebuah peristiwa yang panjang, sebuah alur waktu yang panjang. Kemudian kita mencoba untuk mendengarkan mereka yang berada di bawah, mereka yang minoritas dan sebagainya, mencoba kita mendengarkan itu untuk bagaimana kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang terjadi di masa lalu, apa yang sebenarnya yang sudah terjadi dengan mendengarkan batu semacam sesuatu yang benda keras. Mereka berada di sebuah aliran sungai, mereka ada di pinggir, di tengah, atau mungkin bisa jadi di mana-mana, namun mereka selalu ada di arus yang sama, mereka ada di aliran yang sama kayak gitu. Itu yang membuatku berlanjut, bagaimana aku berproses, bagaimana aku menciptakan karya-karya baruku dengan menajamkan lagi atau memasuki ruang-ruang tersebut untuk membicarakan sejarah, suatu hal yang penting dalam perlintasan waktu kayak gitu. Di kekaryaanku sendiri yang saya sajikan di ruang pamer sendiri sejalan dengan konsep sebuah ruatan sendiri. Untuk di karya pertama sendiri saya menampilkan sebuah lukisan bagaimana di situ tervisualisasikan sebuah bangau yang terbang, bagaimana posisi dan gambaran tersebut adalah sebuah pemaknaan filosofi mengenai kekosongan. Jadi ketika kita masuk di ruang galeri pertama kalinya, sebelum proses ruatan itu sendiri dijalankan, maka saya sendiri terutama kami berdua mengajak untuk
menanggalkan apa-apa yang bersifat energi negatif untuk mampu menikmati dan menyelami karya-karya yang ada di dalam sebelum berkeliling dan menikmati lebih jauh. Kemudian masuk lagi di karya yang kedua, bagaimana saya membawakan gagasan mengenai mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, terutama masyarakat Jawa, mengenai hewan melata yaitu ular. Bagaimana untuk pemaknaan secara realitas sendiri yang terjadi pada waktu itu di wilayah saya, bagaimana hewan-hewan tersebut memasuki dan turun ke pemukiman. Sebenarnya bentuk-bentuk seperti itu masyarakat dengan cepat memaknai sebagai akan datangnya sebuah bahaya atau malapetaka. Tetapi sebenarnya ketika kita melihat secara langsung tempat-tempat hidup mereka, habitat hidup mereka sebenarnya terampas oleh pembangunan yang ada. Kemudian dari pembangunan itu sendiri, karya tersebut berinteraksi dengan karyanya si Krismon tentang yang mata-mata tadi, tentang perampasan hak dan perampasan tanah yang terjadi. Kemudian setelah karya tersebut, yaitu karya selanjutnya yang memaknai tentang fase-fase perjalanan hidup atau dalam falsafah Jawa biasanya disebut dengan Sangkan Paraning Dumadi, yaitu tentang bagaimana apa dan untuk apa kita hidup. Di situ kita dihadapkan sebuah pilihan, entah itu baik atau buruk dan sebagainya. Kemudian dari pilihan-pilihan tersebut itu sendiri kita berwenang dan kita berhak untuk memilih yang terbaik untuk kita. Kemudian kita harus bertanggung jawab dengan pilihan yang kita pilih tersebut. Kemudian karya yang selanjutnya membicarakan tentang ketika waktu itu kondisi COVID sedang gencar-gencarnya, bagaimana kegiatan-kegiatan distribusi ilmu pengetahuan di ruang-ruang alternatif, di tempat-tempat beribadah, di tempat-tempat pembelajaran itu sangat terbatas dan prosesnya itu dilakukan secara tidak bertatap muka. Dan dari proses itu sendiri karya tersebut mencoba untuk memberikan sebuah penekanan terhadap distribusi ilmu pengetahuan, bagaimana prosesnya itu dilakukan secara langsung dan pada konteks kegiatan tersebut yang saling ditekankan adalah sebuah komunikasi antar individu dan individu yang lainnya. Kemudian di akhir karya saya yang terakhir, yaitu puncak dari karya yang ada di dalamnya, yaitu tentang sebuah momen atau falsafah Jawa, yaitu tentang selamatan. Bagaimana konsep selamatan sendiri itu merupakan bentuk penanaman nilai masyarakat Jawa tentang konsep sumele, yaitu konsep tentang bersyukur, kemudian menyikapi peristiwa dan kenikmatan, terus hasil panen, kemudian rezeki yang didapat dengan bentuk dan ekspresi sebuah selamatan. Selamatan sendiri itu dihadirkan ketika masyarakat entah itu mengalami musibah sebagai momen untuk memohon ampun, momen untuk introspeksi, kemudian sebuah momen yang dirayakan untuk sekedar berbagi rezeki, berbagi kenikmatan ketika mendapatkan hasil yang positif ketika bekerja atau yang lainnya. Kemarin juga yang menarik adalah waktu pembukaan. Jadi waktu pembukaan pameran itu kita ada teman yang kebetulan Lamijan namanya, dia jauh-jauh dari Surabaya waktu itu, dia datang ke sini untuk ikut dalam
pembukaan pameran kita, dia membuat, jadi ada yang unik ketika dia datang ke sini yang kemudian mengajak orang untuk secara tidak langsung melakukan upacara Upacara, ya. ruatan dengan Ruatan. mengajak orang 8 orang ya waktu itu. 8. Ya 8 orang yang kemudian mereka diruat secara performance yang kemudian menuntun mereka masuk ke dalam ruang pamer. Yada yuda dayudaya Yajiya cataya jiya Yasihama mahasiya. Dari 8 orang tersebut sendiri sebenarnya mewakilkan sebuah konsep Raja Kala Sakra yang tersusun dari 8 mantra dan 8 doa iya, itu benar. tadi ya. Ya menurutku untuk melihat situasi dan kondisi saat ini ketika kita mempunyai peluang untuk memasuki ruang-ruang baru dan untuk mencoba suasana lingkungan ekosistem dan sebagainya, selagi itu bisa dan kita mampu untuk melakukannya dan kerjakan, lakukan, dan percaya bahwasanya itu bakal menjadi jalan yang terbaik untukmu. Gitu sih. Kalau Rizky? Kalau dari aku sendiri mungkin dari apa-apa yang kita dapat selama di Jogja, entah itu di kota sendiri, terutama Surabaya atau kota-kota lainnya, ketika kita datangi, kita berusaha menarik garis-garis yang terbaik, garis-garis yang relevan untuk kita aplikasikan ke depan. Dan mungkin ini juga sebuah langkah pertama atau permulaan kita untuk lebih lebih mendalam lagi mengenai gagasan, entah itu kekaryaan, dan juga terutama tentang bagaimana kita menyikapi sebuah peristiwa dan bagaimana kita menciptakan sebuah gagasan ilmu pengetahuan yang kita sampaikan melalui sebuah karya atau melalui konteks kesenian. Dari kesemuanya itu sendiri, pengalaman sendiri ya yang lebih utama. Bagaimana pengalaman itu berperan, bagaimana pengalaman itu mengubah kita, bagaimana pengalaman itu mengintervensi kita, dan bagaimana pengalaman itu membentuk kita hingga sampai saat ini. Untuk penutup lebih adil kalau Mas Ais mendoakan atau berdoa untuk ya semoga ini nggak hanya perjalanan kita berdua, tapi perjalanan dari setiap orang yang kemudian terlibat, kemudian ikut membantu dan sebagainya. Mungkin untuk Gus Ais memimpin doa. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang non Muslim bisa berdoa dan mengamini apa yang kita berdoa-doakan melalui keyakinan kita. Semoga apa yang kita doakan hari ini, kita cita-citakan hari ini, kita rencanakan hari ini, dan kedepannya semoga terwujud dan memberikan nilai-nilai yang positif bagi diri sendiri, terutama bagi sekeliling kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ala diniyah as-solihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Wa tuballighuna biha al-sholawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzu minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabadid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqi bi nurihi al-Fatihah. Oke, terima kasih.